Selamat datang di channel Sahabat Hati. Hari ini kita akan menjelajahi dunia psikologi dan memberikan tips yang luar biasa untuk membaca pikiran orang lain secara instan. Bersama-sama kita akan menggali wawasan psikologis yang dapat memahami isyarat nonverbal yang seringkali terlewatkan. Jangan lewatkan setiap detail, karena di sini kita akan membahas cara-cara sederhana untuk meningkatkan kemampuan membaca pikiran dan memahami lebih dalam apa yang tidak diucapkan. Mari kita mulai perjalanan pengetahuan kita bersama. 10 tips agar bisa membaca pikiran orang lain secara instan, secara psikologi. 1. Pentingnya observasi. Sahabat hati, perhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerakan mata untuk mendapatkan petunjuk awal tentang pikiran seseorang. Kedua, fokus pada isyarat nonverbal. Sahabat hati, waspadai sinyal nonverbal seperti gestur tangan, postur tubuh, dan ekspresi mikro yang dapat memberikan wawasan mendalam. Ketiga, praktek empati. Berusaha untuk merasakan perasaan orang lain dapat membantu Anda lebih baik memahami perspektif dan motivasi mereka. 4. Dengarkan aktif. Sahabat hati, berikan perhatian penuh saat berbicara dengan orang lain. Kadang-kadang apa yang tidak diucapkan dapat lebih penting daripada kata-kata yang sebenarnya. 5. Perhatikan perubahan suara. Fluktuasi dan intonasi suara dapat mengidentifikasikan perubahan emosi atau pemikiran yang mendasarinya. 6. Analis lingkungan. Sahabat hati, penting untuk memperhatikan situasi dan lingkungan sekitar untuk mendapatkan konteks yang lebih baik tentang pikiran dan perasaan seseorang. Ketujuh, kenali pola pikiran. Penting untuk mempelajari pola pikiran dan reaksi seseorang terhadap situasi tertentu untuk memahami lebih baik kebiasaan pikiran mereka. 8. Latihan intuisi. Terus berlatih kemampuan intuisi Anda dengan mempercayai insting dan perasaan batin, tetapi jangan lupa untuk konfirmasi dengan fakta. 9. Perhatikan latar belakang. Sahabat hati, penting untuk memahami latar belakang, nilai dan pengalaman seseorang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang cara mereka berpikir. Terakhir, jangan lupakan konteks. Pastikan untuk mempertimbangkan konteks secara menyeluruh, karena interpretasi pikiran seseorang dapat dipengaruhi oleh situasi tertentu. Kemampuan membaca pikiran dan konteks psikologi tidak berarti membaca pikiran secara harfiah. Sebagai manusia, kita tidak memiliki kemampuan telepati yang dapat membaca dengan cara tersebut. Sahabat hati, kita dapat mengembangkan keterampilan membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat nonverbal untuk mendapatkan wawasan tentang perasaan dan mungkin pemikiran orang lain. Ini melibatkan observasi dan interpretasi tanda-tanda yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan emosional atau psikologis seseorang. Dalam situasi sehari-hari, kita dapat mencoba membaca pikiran teman, keluarga, atau rekan kerja melalui pengamatan perilaku mereka. Meskipun ini tidak bersifat telepati, pemahaman lebih dalam tentang orang lain dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan komunikasi. Membaca pikiran secara psikologi tidak melibatkan kemampuan telepati, tetapi lebih kepada pengembangan keterampilan membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat nonverbal untuk memahami perasaan dan mungkin pemikiran orang lain. Oke, sahabat hati, terima kasih telah menemani kita di channel Sahabat Hati hari ini. Ingatlah,
Kemampuan membaca pikiran secara psikologi melibatkan kepekaan terhadap isyarat nonverbal dan pemahaman lebih mendalam terhadap orang di sekitar kita. Dengan berlatih observasi, empati, dan komunikasi aktif, kita dapat memperkaya hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan pandangan Anda di komentar, serta subscribe untuk tetap terhubung dengan konten positif dari Sahabat Hati. Sampai jumpa lagi dalam petualangan pengetahuan berikutnya. Tetap menjadi sahabat hati untuk dirimu dan orang lain.